mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Wow, udah 25 hari nih Bang ya puasa kita pada hari ini. Semakin mendekati Lebaran. Semakin juga ingin ada rasa keinginan untuk menikmati kue-kue Lebaran. Bener Bang. Tapi kadang-kadang tuh anehnya nggak pengennya merasakan atau menikmati kue yang dihidangkan di rumah. Lebih enaknya sama gitu, tapi lebih nikmat kayaknya kalau kita bersilaturahmi ke rumah saudara, ke rumah kerabat, teman. Bener. Terus makan kuenya itu jadi lebih barengan Bang. Iya, dan itu yang lebih enak. Bener. Gitu. Lebaran itu kan merupakan momen yang dinanti seluruh umat muslim ya Bang. Iya. Setelah sebulan menjalankan puasa. Nah selain kumpul bersama, berbagai hidangan kue-kue Lebaran juga menjadi ciri khas nih ya Tribuners perayaan dari Idul Fitri sendiri. Nah Ki, ngomongin soal kue Lebaran nih ya Tribuners, gak cuma di Indonesia aja loh yang punya kue khas seperti nastar, putri salju, atau kastengel. Wah, di beberapa negara juga punya kue-kue yang khas yang disajikan saat hari raya. Wow, berarti daerah lain atau negara lain juga makan kue nih ya Bang kalau hari raya. Iya kan, bukan makan batu, makan kue dongki. Atau makan hati. Jadi gak beda jauh ya seperti kue Lebaran di tanah air. Kue-kue khas negara di dunia ini juga didominasi rasa manis. Nah penasaran kan seperti apa sih kue khas Lebaran dari berbagai negara? Kita akan jalan-jalan pertama kali ke negara Lebanon. Wow, jauh nih. Lebanon punya kue khas Lebaran bernama ma'amol. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Karena kan alhamdulillah lahir besar tumbuh di Indonesia. Bener. Ya, tepatnya di kota Pontianak. Jadi kalau ada salah mungkin boleh kasih koreksinya komen di bawah ya. Kue khasnya tadi bernama ma'amol atau ma'amoul. Tulisannya nih MAAMOUL. Kue ini punya rasa manis dengan aroma asam segar yang berasal dari orange blossom water. Kue jeruk. Jadi agak begitu asam gitu ya Bang. Iya, seger. Mungkin boleh dicari ya. Kita kasih ceritanya, Tribuners cari gambarnya. Bener. Siapa tahu juga, atau cari resepnya. Siapa tahu bisa dia adaptasi gitu ya Bang. Bener. Buat kue kering nih di kota Pontianak ataupun di Indonesia nih. Bener. Selanjutnya Ki. Selanjutnya terbuat dari tepung. Nah ini juga susah nih emang. Kambabur atau kamba abur atau nyebutnya gimana ya. Merupakan pancake khas Lebaran dari Somalia nih Tribuners, yang disajikan dengan gula dan yogurt. Ini bagus kayaknya buat pencernaan ya, kan ada yogurtnya. Ada yogurtnya. Selanjutnya nah Bang. Selanjutnya ini kita udah jalan-jalan ke Bosnia. Jadi ke Bosnia Kak Nia. Oke, bukan ya nama Bukan, negara. nama negara Bosnia. Ini cemilan manis bernama tufahija. Ini adalah khas dari Bosnia, khususnya disajikan pada saat Idul Fitri. Terbuat dari apel utuh yang direbus dalam air gula dan diisi kenari. Oh, ini seperti manisan ya. Kayak pie apple juga nih kayaknya. Kayak pie apple ya, juga ya. Ini kayaknya dari tadi ini ada unsur buah-buahannya. Bener. Lalu selanjutnya ada lokum atau Turkish delight. Merupakan camilan manis yang jadi favorit orang Turki saat Lebaran. Ini it's my dream, Tribuners. Kapadokia gitu. Beda ya, tapi kan Turki. Jadi kue kue lokum it's my dream gitu. Bener. Ini nyebutnya nggak tahu nih ya, lokum atau apa gitu. Iya, pokoknya begitu ya. Yang kelima kita punya spice cookies. Jadi sajian andalan oleh Muslim Amerika yang merayakan Lebaran. Kue satu ini juga bisa disebut sebagai kue jahe. Yang biasa bentukan orang-orang. Itu kalau di Christmas dia ada juga. Di hari raya Nasrani, Natal, non Muslim itu kan dia juga ada. Bener. Lebaran juga berarti ini bukan kue khas. Ini seneng nih. Nah, ini bukan kue khas perayaan agama tertentu. Bener, namanya kue. Ini kita bisa pakai untuk merayakan hari raya apapun. Kue jahe. Kue jahe nih ya. Soalnya biasa Rizky melihat tuh Bang identiknya dengan yang bentukan orang-orang. Iya, ada bisa dibentuk rumah. Mungkin kalau di luar negeri, di Amerika khususnya mungkin berbentuk masjid. Bener nih. Berbentuk toko-toko kartun Islami misalnya. Nah, ini fun fact tadi ya Bang. Fun fact.
Lalu Tribuners selanjutnya ada Selamat Kiki. ini susah ya Bang. Kak. Kak. Tulisannya K-A-H-K. Dari Mesir, merupakan makanan ringan yang disajikan saat Idul Fitri. Kue ini biasanya dibuat dari tepung kacang dan gula. Oh. Jadi kalau mungkin di Pontianak atau di Indonesia itu namanya kue skipi ya Bang. Oh iya bener ya. Bener kan, dari kacang, Iya, bener, gula gitu. Ini kalau di Mesir namanya kak. Tapi sih nggak tahu ya bentuknya seperti apa. apa. Kalau kita biasa kalau bahan dasarnya itu kita biasanya kue skipi gitu. Bener. Nah, sekarang kita terbang sedikit ke Tunisia. Punya kue khas bernama kak juga, Mirip cuman nih. ini K-A-A-K yang disajikan saat umat muslim merayakan lebaran. Nah, selanjutnya datang dari Kolombia nih ya Tribuners, juga punya kue khas lebaran yang bernama polvorosas. Selain untuk hari raya, kue berbahan dasar mentega nabati, gula, garam, dan tepung ini juga jadi hidangan wajib saat festival-festival. Wah, karena memang ini kayaknya kue yang menandakan ini ya, Perayaan besar gitu ya, Bang. jadi di lebaran juga disajikan. Sajikan. Nah, sekarang kita ke Iran. Kurabia menjadi kue andalan yang disantap saat lebaran tiba. Kue ini punya rasa yang manis. Oke. Saya mau kasih nama anak saya nanti Kurabia. Kenapa? Biar manis. Oke. Ini yang Tribuners yang terakhir ya. Ini spicy fekas. Bener ya Bang? Iya, benar. Merupakan kue yang menemani orang Maroko merayakan lebaran. Kue yang terbuat dari tepung, daging, sayuran, keju, dan rempah-rempah ini punya rasa sedikit pedas nih karena spicy tadi ya Bang. Ini unik ya kuenya. Kalau biasa kue identik manis. Ini pedas. Kayaknya ini gurih gitu ya Bang, karena ada dagingnya, ada sayuran, ada kejunya. Ini saya kok ngebayanginnya kayak pizza ya. Sama. Tapi boleh dijadikan ini ya rekomendasi menu-menu spesial di hari raya tahun ini. Jadi mungkin ingin bergeser sedikit atau ada yang berbeda, boleh nih. Bisa nih, ini diadaptasi juga nih, emang bisa nih Ada sebenarnya. 10 negara yang kita berikan tadi rekomendasi kue lebaran khas dari negaranya masing-masing. Benar sekali. Nah, seperti yang khas dari PPKM Berkah, selalu ada momen di mana Tribuners bisa bertanya kepada Ustadz Lukman, Ustadz kesayangan kita, yang nantinya juga akan langsung dijawab di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bang, Waalaikumsalam Kak. dengan abang siapa namanya? Hoyhan. Oke bang, memasuki bulan puasa nih bang, ada nggak yang mau ditanyakan seputar puasa nih? Ada sih Kak. Salah satu tuh, batalkah kita kalau mimpi basah di siang hari saat puasa Kak? Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasa di akhir-akhir Ramadan ini ya. Karena di akhir-akhir Ramadan ini justru banyak sekali anugerah, karunia, maufirah yang Allah berikan kepada umat muslim. Jadi tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Nah, seperti biasa di segmen Tanya Ustadz, pertanyaan yang masuk ke saya, batalkah mimpi basah saat siang hari di bulan puasa? Nah, ini khususnya bagi kaum Adam ya, kaum pria, jika mimpi basah, tidur, kemudian bermimpi sampai keluar mani ya, keluar mani. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya itu tidak membatalkan puasa karena mimpi itu tidak ada yang bisa tahu, tidak bisa disengaja kan. Itu mimpi karena dia mengalir begitu saja begitu kan. Jadi tidak membatalkan puasa. Namun jika keluar mani dengan disengaja di bulan suci Ramadan, khususnya di siang hari, itu bagaimana? Nah, itu yang dapat membatalkan puasa. Karena apa? Keluarnya dengan disengaja gitu. Nah, jadi ini harus kita jaga. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi kalau tidak disengaja dengan bermimpi tidak jadi masalah, tapi kalau disengaja maka ini yang membatalkan puasa kita. Apalagi sampai terjadi hubungan suami istri. Wah, ini kita harus
membayar kafarah, ya, membayar kafarah. Membayarnya kafarah bagaimana? Pertama, dia harus membebaskan budak. Karena zaman sekarang tidak ada budak lagi, perbudakan sudah dihapuskan. Maka yang kedua, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja kita sudah ngos-ngosan begini ya, sudah lemas badan kita. Apalagi kalau 2 bulan berturut-turut. Nah, yang ketiga, dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, jadi berat hukumnya. Selain dia harus mengqadha, dia harus membayar kafarah. Ini berat. Oleh sebab itu jaga puasa itu. Jaga jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah nih Ustadz Lukman, terima kasih nih ya udah menjawab pertanyaan dari Tribuners di rumah. Iya, dan juga terima kasih 10 negara tadi yang sudah memberikan wacana baru tentang kue lebaran menyambut Idul Fitri. Benar sekali. Iya ya, kan, luar biasa. Karena tadi membahasnya kue-kuean. Jadi kayak lebih cepat dapat inspirasinya gitu. Walaupun sebenarnya jujur ya Tribuners, kurang tahu ini berasal dari mana. Ya kalau Kiki tahu mungkin boleh kasih tahu saya, kalau enggak Tribuners boleh komen di bawah. Iya ini. Ini nggak tahu akhir-akhir ini menjadi kue internasional ya, mungkin ya, favorit keluarga. Zupa-zupa. Oh, Rizky yang bingung mau buka apa hari ini ya. Zupa-zupa ya. Zupa-zupa. Mungkin boleh sama kali ya. Pernah makan tapi zupa-zupa? Pernah, cuman kalau Rizky zupa-zupa agak ribet sih makannya Bang kalau Rizky. Bikinnya juga kayaknya ribet, jadi beli aja. Oh, Rizky udah ingat, udah tahu Rizky makan apa. Apa dong? Kita bahas zupa-zupa dulu nih. Iya kan? Ya. Enaknya kalau zupa-zupa tuh itu. Jadi dia ada kayak rotinya kayak itu kan, di dalamnya baru ada supnya gitu. Jadi rotinya itu nutup supnya gitu iya ya kan, Bang. itu kalau lagi anget-anget enak banget. Gitu jadi lapar tapi Astagfirullahaladzim. Ditahan, Jadi lagi buka nih hari ini Tribuners. saya berzupa-zupa, bukan Zumba ya, bukan zumba. bukan, jadi berzupa-zupa. Kalau Kiki? Rizky hari ini pengennya kayaknya ketupat colet. Aduh, pengen tukar deh jadi. Gitu ya kan Bang. Ini biasa ketupat colet nih kuahnya Kiki kuah apa nih? Kuah rendang, sambel. Rizky makan semuanya. Oh, aduh. Yang mana yang dapat di Pontianak Yang ya mana Tribuners. Tapi Bang, kalau di Pontianak itu sulit untuk mendapatkan ketupat colet yang kuah rendang. Ya tapi kan memang ketupat ini memang bisa diolah dalam bentuk panganan apa aja ya. Bener. Mau jadi snack bisa, Bener. jadi main course bisa. Aduh. Jadi hari ini mungkin Rizky ketupat coletnya pakai sambal ebi. Oh, itu yang paling terbaik sih. Kayaknya. Atau biasanya yang didapatkan oleh Tribuners itu biasanya kue ketupat yang tengahnya dikasih Dibelah sambal gitu ebi. ya, Gitu. sambal Kalau sekarang udah ebi. udah dimodifikasi juga bisa dimakannya sambil dicoletin dengan si sambelnya itu. Tapi ada yang enaknya Bang, yang lebih enak itu mungkin ya yang ketupatnya bukan dari plastik, Oh, tapi dari daun kelapa. kelapa. Memang udah berbentuk ketupat ya. Nah itu tuh biasanya juga dimasak dengan santan, jadi agak-agak berlemak gitu, ketupat lemak tuh orang Pontianak. Aduh. Ada sambalnya lagi tadi. Luar biasa. Tapi kalau mau beli panganan yang satu ini Bang, itu juga harus awal sore gitu. Karena memang favorit Karena masyarakat, kebagian. telat dikit udah habis. Sold out dia kan. Ya. Jadi Tribuners di rumah, tapi jangan sampai kehabisan energi. Agar energinya kembali terrecharge, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. yang akan disampaikan tadi oleh Ustadz ini, yang merupakan Ustadz yang sudah ke 25 yang selalu menemani. Jadi kita punya 30 Ustadz yang berbeda. Sekarang kita sudah ke Ustadz atau Ustazah yang ke-25 Ki. Alhamdulillah yang hadir di program spesial Ramadan Tribun Pontianak PPKM Berkah, tentunya hadir setiap jam 5 sore bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah bahwa kita pada saat ini diberikan umur yang panjang, sehingga dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang lain pada saat ini. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, maka kita marilah bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kalau kita lihat bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala maka akan memberikan pilihan memilih dari beberapa hal yang ada di dunia ini. Kita lihat misalnya orang-orang yang terpilih, maka ada yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kasih Allah, menjadi nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Kemudian kalau kita lihat misalnya dalam masa kehidupan di dunia ini, maka ada waktu-waktu yang dipilih oleh Allah. Misalnya kalau dalam satu minggu, maka ada hari yang paling utama yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari beberapa hari, yaitu hari Jumat. Itu kalau dalam satu minggu. Dalam hitungan hari misalnya, maka ada hari yang teristimewa di sisi Allah dipilih sebagai waktu-waktu yang istimewa. Di antaranya adalah ketika di sepertiga malam. Maka dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka wa minal lail, di sepertiga malam itu, maka hendaknya kalian bangun tahajud kepada Allah. Kenapa? Karena itu waktu istijabah. Kemudian dari hari, dari minggu, maka ada pilihan lagi, yaitu bulan. Maka ada dipilih bulan yang begitu istimewa dari 12 bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Maka ini adalah bulan yang istimewa, sehingga disebut oleh para ulama itu sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari beberapa bulan-bulan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ada waktu yang istimewa dari bulan Ramadan ini, yaitu yang masuk disebut dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dari satu bulan penuh pada bulan Ramadan, maka Allah memilih satu waktu yang sangat istimewa ini yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Qadar diartikan sebagai hari penakdiran, hari yang agung, dan sebagai arti-arti yang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya keutamaan yang terdapat dalam Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Lailatul Qadar ini dalam Al-Quran. Kalau kita buka, maka ada surah dalam Al-Quran, surah yang ke-97, namanya surah Al-Qadar, yang terdiri dari 5 ayat. Maka pada ayat ini dijelaskan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah, kami, kata Allah, menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadr, pada bulan yang mulia, pada malam yang mulia, malam Al-Qadar. Kemudian dilanjutkan, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian, tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Kalau kita lihat redaksi ayat ini menggunakan wa ma adraka. Kata wa ma adraka ini dalam gramatika bahasa Arab maka disebut dengan kata yang hanya digunakan untuk sesuatu yang begitu istimewa. Kalau kita buka dalam Al-Quran, kata wa ma adraka itu hanya terulang 13 kali dan semuanya itu menggunakan merujuk pada hal-hal yang istimewa. Salah satunya terdapat pada surah ke-97, surah Al-Qadar. Ini menunjukkan bahwa wa ma adraka, apakah engkau tahu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah hal yang istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Pada ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Maka ada 3 keistimewaan tergambar dalam ayat ini pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama digambarkan, dijelaskan dalam ayat itu,
bahwa wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu maka disebut dengan lebih baik dari 1000 bulan. Masyarul muslimin rahimakumullah, tentu Allah di sini tidak hanya merujuk pada hitungan matematis 1000 bulan. Kalau kita konversi ke tahun maka sekitar 83 tahun lebih. Tentu bukan hanya ini, makanya menurut Syekh Muhammad Abdu bahwa penggunaan 1000 bulan itu merujuk bahwa Allah menjelaskan, itu menggambarkan saking mulianya Lailatul Qadar itu sehingga disebutkan dengan 1000 bulan. Ini yang tergambar, yang dijelaskan pada ayat yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi apa gambaran yang disebut dengan lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun itu, maka digambarkan bahwa di sana itu tanazzalul malaikah warruhu fi bi'izni rabbihim min kulli am. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Tanazzalul malaikah warruhu fi, dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Maka para ulama tafsir menafsirkan ar-ruh itu sebagai malaikat Jibril. Warufi kemudian dilanjutkan min kulli amr. Min kulli amr itu maka disebutkan oleh para ulama tafsir ini adalah untuk mengatur segala urusan. Sehingga dari hal ini maka bisa ditarik benang merah bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam untuk qadar. Qadar itu adalah takdir, pengaturan apa yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia ini, dan itu diatur pada malam Lailatul Qadar. Sehingga dalam lanjutan ayat itu dijelaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kedamaian pada malam itu salam, kesejahteraan, kedamaian hatta matla'il fajr, sehingga sampai terbit mata fajar atau datangnya waktu subuh. Ini gambaran Lailatul Qadar. Masyarul muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat Lailatul Qadar ini adalah merupakan salah satu fasilitas yang sangat utama yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dan tidak pernah diberikan pada umat-umat sebelumnya. Dan itu terjadi hanya pada bulan Ramadan. Maka begitu istimewanya kalau kita lihat nanti dalam kitab hadis Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukharinya sampai menulis penjelasan bab khusus terkait dengan Lailatul Qadar, Kitabu Fadli Lailatul Qadar. Kitab yang membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga digambarkan Imam Bukhari mengutip hadis, menjelaskan hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Maka dalam hadis yang pertama dikutip di situ dijelaskan bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang pertama. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ia karena iman kepada Allah, wahtisaban dan murni kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka apa balasannya? Dalam hadis itu dijelaskan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu yang telah ia perbuat. Kemudian lanjutan pada hadis itu dijelaskan lagi ini terkait dengan Lailatul Qadar. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Orang Islam, orang yang berpuasa, dia beribadah qama qiyamul lail, beribadah pada malam Lailatul Qadar. Qiyamul lail di sini maka para ulama mengatakan bahwa sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Kemudian ditambah sholat-sholat malam yang lain, sholat witir pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala yang akan didapat dijelaskan dalam hadis itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Masyarul muslimin, para tribuners yang dimuliakan Allah, kaum shaimin dan shaimah dimanapun Anda berada. Maka dari dua hadis ini minimal kita dapat melihat ada dua syarat yang dapat kita lihat bagaimana agar umat Islam ini menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan dapat menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah shoma Ramadan, maka ia harus berpuasa pada bulan Ramadan. Dan puasa ini murni dilakukan karena Allah, imanan wahtisaban. Kemudian syarat yang kedua, maka harus diikuti dengan qiyamul lail, man qama lailatal qadar. Jadi dia harus senantiasa berusaha agar qiyamul lail, malam-malam pada bulan Ramadan dihidupkan. Ia bangun pada malam Ramadan. Pada malam Ramadan diisi dengan ibadah-ibadah. Sehingga dua syarat ini kalau dipenuhi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Sehingga yang berikutnya dijelaskan lagi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan Lailatul Qadar itu muncul? Kapan bisa diperoleh? Maka dalam hadis lain disabdakan oleh baginda Nabi, taharrau Lailatul Qadri fis sab'il awahir. Maka yang pertama ada hadis yang menandakan bahwa Lailatul Qadar itu, kalau engkau ingin mencari Lailatul Qadar, sabda Nabi, maka cari di 7 malam terakhir. Nah, sementara ada hadis lagi yang menjelaskan, maka taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awahir. Cari di hari-hari ganjil pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ini gambarannya. Apa hikmah Nabi tidak menjelaskan secara langsung cari pada malam ini? Ini artinya adalah bahwa Nabi menganjurkan agar bagaimana kita menggapai kemuliaan Lailatul Qadar, bahwa itu harus mencari, harus berusaha. Tidak bisa kita hanya menunggu, hanya beribadah tepat hanya pada malam itu, akan tapi yang diinginkan adalah mengisi seluruh bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka terakhir saya ingin menyampaikan terkait dengan doa ketika kita pas mendapatkan pada malam Lailatul Qadar. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah suatu ketika pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, seandainya aku mendapati bahwa pada malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan aku baca, wahai Rasul?" Maka baginda Rasul menjawab, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna." Wahai Sayyidah Aisyah, bacalah doa Allahumma innaka tuhibbul afwa. Allahumma, ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah maha untuk memberikan ampunan, maha pemberi ampunan. Maka sesungguhnya engkau sangat menyukai ampunan. Maka tuhibbul afwa, engkau juga menyukai orang-orang yang meminta ampunan. Maka fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka inilah doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Maka mudah-mudahan kita semua yang diberikan usia yang panjang dipertemukan pada bulan Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan kita dapat mengisi Ramadan ini dengan amal-amal yang baik, dengan doa-doa yang baik. Kemudian kita ditakdirkan oleh Allah diberikan umur yang panjang, dipertemukan lagi dengan Ramadan dan dapat mengisinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menggapai kemuliaan Ramadan dan kita dapat mengisi Lailatul Qadar dengan amal yang baik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.